dalam sabdanya, "Man qala jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh." Semoga Allah Subhanahu wa taala membalaskan dari kita semua untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang layak untuk beliau, apa yang patut untuk beliau. Niscaya Allah Subhanahu wa taala at'aba sab'ina malakan, menyebabkan para malaikat 70 orang malaikat mencatat kebaikan-kebaikan baginya selama al-fasabah, 1000 pagi atau 1000 hari. Siapa yang mengamalkan jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh, maka Allah Subhanahu wa taala membalaskan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh, apa yang layak untuk Nabi kita. Niscaya Allah utus 70 orang malaikat mencatat kebaikan kepada kita selama 1000 hari. Kita amalkan paling tidak sekali sehari. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala khairi man ursila sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Para asyikin rahimakumullah. Terima kasih kepada Profesor Nur Hayati yang menjadi host pada pagi hari ini. Seluruh jamaah yang hadir, baik maupun yang langsung hadir ke asyikin pagi hari ini. Terima kasih Pak Haji Zaki juga. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dan seluruh yang ikut dalam kegiatan kajian pada pagi hari ini di Zawiyah Majelis Al-Asyikin, dan juga untuk kita sama-sama mengkaji ilmu Allah dan untuk berzikir bersama-sama, sekaligus kita berdoa semoga kita semua diampunkan Allah, semua umat Nabi Muhammad diampunkan Allah, dijagakan Allah, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari wabah corona ini, dan wabah ini segera diangkat dari kita semua agar kita dapat seperti biasa beraktivitas, beribadah, bekerja dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pengkajian terhadap sirah, yakni riwayat perjuangan perjalanan hidup baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin setiap kita mengkaji, mendengar tentang Nabi kita, maka Allah curahkan rahmat sebanyak-banyaknya kepada kita semua. Apatah lagi yang kita sebut ini, yang kita ingati ini adalah junjungan alam semesta, Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan menyebut dan menceritakan orang-orang saleh saja, dicucurkan Allah rahmatnya, sebagaimana sebuah ayat disebutkan, inna dzikris shalihin tatanazzalur rahmat. Saat disebutkan, diceritakan tentang riwayat orang-orang ataupun sekedar disebut namanya, dicucurkan rahmat. Tapi jika yang kita sebut, kita kaji, kita ingat, dan kita salawati adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi. Kita akan membaca tentang sirah bagaimana turunnya wahyu pertama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW ketika beliau telah mencapai usia 40 tahun, Nabi kita adalah simbol dari sosok kedewasaan yang matang, baik sebagai rohani maupun jasmani, termasuk dalam pemikirannya. Karena itu dalam Al-Quran ada ujian yang diungkapkan oleh Sayyidina Sulaiman alaihissalam tatkala beliau berumur 40 tahun dan diberikan Allah kekuasaan memiliki kerajaan yang besar. Beliau mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura an'amta alayya. Tunjukilah aku akan mensyukuri nikmat yang telah Engkau karuniakan kepadaku pada ibu bapakku, wa an a'mal salihan tarab, dan agar aku beramal saleh yang Engkau ridai. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Artinya 40 tahun ini adalah puncak kematangan seseorang. Dan diharapkan pada saat mencapai usia 40 tahun sudah tidak ada lagi persoalan agama pada seseorang. Dan semangat agamanya telah mantap dan terus meningkat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, apabila seseorang telah mencapai umur 40 tahun, idza balagha ahadun arba'in walam yataghayyar ila ta'ah, dia belum lagi mau berubah untuk menuju ketaatan, belum lagi mau meninggalkan maksiatnya, falam yurja khairuhu, maka tak ada lagi kebaikan yang diharapkan darinya. Artinya masa 40 tahun itu adalah masa yang matang, dan bagi kita setelah 40 tahun ke atas, kita sewajibnya sudah lebih memperbaiki diri kita, agar kita termasuk orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tahu setelah Nabi berumur 40 tahun, bagaimana kebiasaan Nabi setiap tahun, khususnya di bulan Ramadan, maka Nabi SAW akan bertahanus, semacam berkontemplasi, menenangkan dirinya, mencari kebenaran dan ketenangan. Dia pergi ke Gua Hira. Gua Hira ini di Makkah Al-Mukarramah, ada di bukit yang namanya, atau di gunung yang namanya Jabal Nur. Gunung Nur atau Bukit Nur. Dia datang untuk mencari ketenangan dan kebenaran dengan jiwa yang penuh keyakinan. Karena Nabi sebelumnya ada bermimpi bahwa semacam dia mendapatkan petunjuk, mendapatkan wahyu bahwa dia akan diangkat menjadi seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok seseorang yang mencari kebenaran. Allah telah jagakan beliau semenjak akil baligh, bahkan semenjak anak-anak lagi, beliau dewasa. Allah jagakan tauhidnya. Tak pernah Rasul kita menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semenjak diangkat menjadi Rasul, Nabi telah diberikan macam ilham oleh Allah yang disebut dalam istilah tauhid dengan al-irqas, yaitu kelebihan yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebelum beliau diangkat menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk bimbingan untuk mendapatkan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga beliau ketika bulan Ramadan, sebagaimana kita sebutkan tadi, senang untuk berkontemplasi di Bukit Nur, tepatnya di Gua Hira, dalam rangka menemukan jati dirinya. Karena itu kita juga ada masanya, apalagi pada masa pandemi ini, sangat baik bagi kita untuk berkaca diri, untuk bermuhasabah, untuk menyadari kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, agar kita perbaiki dan agar kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, Profesor Nur, Ibu Haji yang turut hadir pada hari ini. Sirah yang kita bacakan hari ini terkait dengan wahyu yang pertama diturunkan Allah
melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wahyu inilah yang kemudian disusun dalam satu mushaf, yaitu Al-Quranul Karim. Wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi SAW adalah surat Al-Alaq. Ya, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 4. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan tahun Gajah yang ke-41. Dalam bulan Masehi tanggal 6 Agustus tahun 610 Masehi. Itulah wahyu yang diturunkan Allah pertama, dan wahyu dalam Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Atau sering dibulatkan menjadi 23 tahun. Dan Al-Quran secara definisi adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalam Allah al-munazzal ala nabiyina Muhammad SAW an tariqi Jibril, melalui malaikat Jibril atau malaikat Jibril, al-muta'abbad bitilawatihi, yang membacanya adalah ibadah. Jadi definisi Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam, yang membacanya adalah ibadah. Turunkan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 23 hari. Diawali dengan turunnya surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena itu tanggal 17 Ramadan dikenal juga dengan sebutan malam nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quranul Karim. Untuk kita ketahui juga, proses turunnya Al-Quranul Karim itu ada beberapa proses. Yang pertama, diturunkan langsung atau dimuatkan langsung ke dalam Al-Lawhul Mahfuz dari Rabbul Izzah. Allah turunkan catatan yang terjaga. The Percept Tablet, Al-Lawhul Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz kemudian fase kedua diturunkan ke langit dunia yang disebut dengan Baitul Izzah, istana keagungan atau kemuliaan, rumah keagungan atau kemuliaan. Turunnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ini terjadi pada malam Lailatul Qadar. Makanya kita harus pahami, turunnya Al-Quran dalam bentuk diturunkan kepada Nabi itu dimulai tanggal 17 Ramadan, bukan pada malam terakhir, 10 hari terakhir. Tapi secara penurunan langsung dari Allah itu dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia yang pertama. Kemudian dari Baitul Izzah inilah pada malam 17 Ramadan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ayat yang pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan pena, mengajarkan tulis baca kepada manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia apa yang mereka tidak ketahui. Oleh ahli pendidikan Islam sepakat bahwa inilah dasar dari falsafah pendidikan Islam, bahwa falsafah pendidikan Islam yang menjadi dasar dari proses pendidikan Islam itu sendiri
berangkat dari firman Allah, Iqra, bacalah. Apa yang dibaca, baik yang tertulis, al-mastur yaitu Al-Quran, sunnah Nabi yang sebagai sumbernya, dan al-mar'a yang dipandang atau yang dipikirkan. Jadi alam baik itu Al-Quranul Karim dalam wujud wahyu dan sunnah Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman kita, dan alam semesta atau al-kaun yang menjadi bacaan kita dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita wajib membaca apa yang tersurat dan apa yang tersirat. Dasarnya apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Artinya manusia dilepaskan dari sisi keegoannya. Dia membaca berangkat dari sisi ta'abudiyah, penghambaan dirinya kepada Allah. Dari falsafah inilah nanti akan lahir teknokrat muslim, pemikir muslim, ahli-ahli muslim, yang sesungguhnya mereka lah yang disebut dengan ulama. Karena itu Allah menegaskan yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Nama ya Allah min ibadihil ulama'u. Yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Kenapa? Karena para ulama lah yang membaca Bismi rabbikal ladzi khalaq, mendasarinya semuanya dalam kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam istilah Islam kita tidak mengenal istilah dikotomi, pemisahan. Tidak ada yang namanya ilmu agama, ilmu umum. Sesungguhnya seluruh ilmu itu berangkat dari Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Karena itu kita yakin ilmu yang diberikan Allah pada kita ini itu dalam rangka kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Karena itu orang yang berilmu, semakin dia bertambah ilmunya, pasti dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menyinggung ternyata ada juga orang yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah takut kepada Allah. Itulah orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad indallahi illa ba'da. Orang yang bertambah ilmu tapi yang tak bertambah dekat kepada Allah, sesungguhnya mereka tidak bertambah apa-apa melainkan hanya kejauhan dari Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi sebagai manusia pertama kali mendapatkan atau melihat sebuah pengalaman yang luar biasa, bertemu langsung dengan malaikat Jibril alaihissalam, yang memerintahkannya sampai 3 kali Iqra. Nabi mengulang, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Sampai 3 kali Nabi diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk membaca. Akhirnya dia peluk Nabi kita Muhammad SAW hingga Nabi merasakan bahwa firman Allah itu masuk ke dalam jiwanya. Namun Nabi sebagai manusia biasa dia merasa khawatir. Dia pulang dalam keadaan ketakutan. Namun alhamdulillah Allah telah pilihkan baginya seorang wanita salihah, yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, istri beliau. Beliau yang menenangkan baginda Rasulullah SAW. Saya mengatakan, alla la yukhzikallahu abada. Jangan khawatir, wahai kekasihku, wahai Rasulullah, sungguh Allah tidak akan pernah menghinakanmu sekalipun jua. Innaka la tasilur rahimah. Engkau adalah orang yang baik. Sama hidupmu, kau dikenal orang yang baik. Tak pernah menyakiti siapapun. Kau suka menghubungkan silaturahim. Wa tahmilul kalla, suka membantu orang yang lemah. Wa tuqrid dhaifa, memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, suka membela kebenaran. Jadi peran Sayyidina Aisyah menghibur Nabi hingga Nabi pun menjadi tentram. Dan untuk selanjutnya dalam sejarah terjadi sebuah proses persiapan yang matang untuk jiwa Rasulullah. Ayat yang pertama turun ini kemudian terhenti, disebut dengan istilah al-fatrah. Ada yang mengatakan
beberapa bulan, ada yang mengatakan sampai 3 tahun terhentinya wahyu. Namun yang paling kuat pendapatnya hanya beberapa bulan saja. Ini dalam rangka mempersiapkan jiwa Rasulullah SAW agar betul-betul dapat menerima wahyu selanjutnya dan dapat menjalankan tugasnya sebagai Rasulullah, utusan Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tasliman katsira. Itu tanggal 17 Ramadan itu adalah malam nuzul Quran. Pada tahun berikutnya atau beberapa tahun setelahnya, pada tanggal yang sama juga terjadi peristiwa besar, yaitu Perang Badar, Ghazwul Badril Kubra, yang juga terjadi pada malam 17 Ramadan, saat berpuasa. Nah, demikianlah 10 menit syirah tentang peristiwa turunnya wahyu pertama kepada Nabi kita Muhammad SAW, sekaligus menjadi falsafah pendidikan kita bahwa tugas kita adalah membaca baik itu Al-Quran, Sunnah, mentadaburnya, memahaminya, juga membaca diri kita, membaca alam dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Bihurmatil Habib wa bisirri suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita melanjutkan dengan pembacaan zikir bersama, barangkali ada yang ingin didialogkan atau dipertanyakan. Mungkin Profesor Nur Hayati atau Pak Haji Zaki atau Ibu kita Syamsinar yang juga hadir pada kesempatan ini. Dosen di mana ya? Dosen di Akbar bergabung. Silakan. Ibu Prof, ada yang ingin ditanya? Tidak ada. Oke. Pak Zaki, Haji Zaki dari Masjid Nurdin. Beliau ini senior ya, Masya Allah. Dan melalui beliau banyak kawan-kawan yang menjadi pencinta masjid, pencinta pengkajian. Baik, kalau tidak ada kita teruskan. Pak Zaki, ada yang ingin ditanya? Belum, Ustaz. Oke, baik Pak Zaki, kita akan lanjutkan dengan zikir bersama. Mohon maaf agak panjang, tapi zikir ini zikir yang ma'thur dari para wali-wali Allah sampai kepada sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sampai ke Rasulullah SAW. Dan oleh pengamal tasawuf dan pengamal zikir sangat diyakini bahwa arwah para wali bersama-sama kita berzikir dengan zikir yang akan kita bacakan ini. Mendoakan kita, memberikan keberkahan atas izin Allah kepada kita semua. Dikenal dengan istilah zikir khatmul khawajakan, yang maknanya adalah stempel atau segel para wali-wali Allah yang membimbing manusia ke jalan Allah Ta'ala. Jadi tidak apa-apa agak lambat dikit, sambil tidur pun tidak masalah. Yang penting mau, insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini termasuk al-waridat. Menurut Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam yang kita baca pada malam Kamis di Masjid Rawdah, beliau mengatakan, innama awrada alaikal warid, Allah jadikan kepada engkau warid, sesuatu yang merupakan anugerah. Mau mengamalkan zikir, takun alaihi waridah, supaya orang yang datang langsung oleh Allah. Kita nanti sama-sama ini bantu zikir. Ingat agar Allah mengampuni kita,
Niat agar Allah mengumpulkan kita bersama para kekasih-kekasihnya. Niat bahwa Allah SWT menyambungkan roh kita, nurani kita, jiwa kita kepada Rasulullah SAW. Dan niat agar kita semua diampunkan, semua umat Nabi Muhammad SAW diampunkan. Dan Allah ridai kita fid dunya wal akhirah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nanti saya akan kirim kepada Pak Zaki teks zikirnya pada minggu berikutnya, Pak ya. Allah. Terima kasih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله 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 أستغفر أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم من كل ذنب ومعصية من كل ما يخالف دين الإسلام من كل ما يخالف الشريعة من كل ما يخالف الطريقة من كل ما يخالف الحقيقة من كل ما يخالف العزيمة من كل ما يخالف المعرفة يا أرحم الراحمين اللهم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وأفوض أمري إلى الله عباده يا من لا ملجأ منه إلا إليك فلا تخيب رجاءنا يا قدير الإحسان اللهم أحسن إلينا بإحسانك القديم يا الله الشريف وقفkan kecintaan kita kepada Allah, waqafkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bimbingan para aulia Allah, khususnya bimbingan Maulana Syekh Al-Rabbani. Fatihah al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.